Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Tazia Dulandari dari kelas 3 ED3 Teknik Kimia akan membahas tentang tugas resum mata kuliah Etika Profesi dengan materi mengenal watak manusia yang telah disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan. Setiap orang itu unik dan dilahirkan dengan ciri khasnya sendiri. Watak dapat diibaratkan sebagai batu. Jenis batu itu tetap sama, tidak bisa berubah, tetapi yang bisa dirubah itu hanya bentuknya. Sama seperti halnya watak, watak tetap sama dan tidak dapat dirubah, tetapi watak itu bisa diperbaiki atau diperbagus. Watak itu merupakan turunan atau genetik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menaruh jenis watak pada otak. Nah, setiap belahan otak besar pada manusia itu dibagi menjadi 4 lobus, yaitu yang pertama lobus parietalis, lobus frontalis, kemudian lobus occipitalis, dan yang keempat yaitu lobus temporalis. Nah, watak ini posisinya yaitu berada di lobus parietalis yang di dalamnya sudah terprogram kekuatan dan kelemahan kita. Nah, tinggal kita memilih program yang mana yang akan kita nyalakan, yang kekuatankah atau yang kelemahan. Apabila kita sudah memahami watak diri kita sendiri, maka kita akan yang pertama tahu dari apa kita dibuat, yang kedua yaitu tahu siapa diri kita yang sesungguhnya, kemudian yang ketiga yaitu tahu mengapa kita bereaksi seperti yang kita lakukan, yang keempat yaitu tahu kekuatan kita dan bagaimana cara meningkatkannya, dan yang kelima yaitu tahu kelemahan kita dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, dengan tahu watak kita sendiri itu, kita bisa tahu cara mengurangi kelemahan kita. Nah, yang keenam, kita akan tahu cara menyesuaikan diri dengan mitra kerja dalam perusahaan maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi, kita dapat mudah bersosialisasi dengan orang lain. Karena watak dari dahulu sudah ada, maka watak ini sudah diteliti oleh beberapa ilmuwan. Penelitian pertama diteliti oleh Hippocrates pada tahun 300 sebelum Masehi. Hippocrates ini mengembangkan teori tentang ciri-ciri temperamen turunan. Hippocrates ini melihat walaupun orang begitu banyak, sebetulnya hanya ada 4 watak utama saja. Teori Hippocrates ini diperbaharui kembali oleh ilmuwan lainnya yaitu Galen pada tahun 149 sesudah Masehi. Galen sebagai fisiologi Romawi mengusulkan teori kepribadian yang dipengaruhi oleh tingkatan cairan tubuh. Menurut Hippocrates dan Galen, watak itu bukan turunan, namun watak itu dipengaruhi oleh tingkatan cairan. Contohnya yaitu ada orang yang seperti darahnya itu banyak, berarti wataknya itu gembira. Kemudian jika empedu kuningnya banyak, berarti wataknya suka mengatur. Kemudian yang ketiga, jika empedu merahnya itu yang banyak, berarti wataknya itu senang yang sempurna. Kemudian yang terakhir yaitu jika lendirnya yang banyak, berarti wataknya damai. Kemudian teori yang disampaikan oleh Hippocrates dan Galen tersebut gugur karena pada abad 18 ditemukan gen. Ilmuwan selanjutnya yaitu ada penemu teori watak yang populer saat ini. Florence merupakan ilmuwan yang menemukan cara mendeteksi watak dengan cepat, yaitu dapat menggunakan alat foto aura dengan akurasi 90% atau dengan menggunakan lembar form pertanyaan seperti yang dilakukan para psikolog. Adapun cara lain dalam mendeteksi watak kita namun akurasinya itu 80%, yaitu dengan cara urutan pemilihan berupa dominan dan kombinasi berdasarkan tipe watak manusia. Jadi kita bisa menggunakan cara perumpamaan, yaitu jika dalam suatu pentas atau drama nantinya kita akan disuruh memilih peran antara menjadi artis, sutradara, penonton, atau jadi penulis. Nah, karena watak dasar manusia itu ada 2 jenis, yaitu dari ibu dan dari ayah, maka kita disuruh memilih 2 peran yang sudah disebutkan tadi. Jadi dari keempat kotak peran ini kita tidak boleh memilih secara menyilang seperti misalnya artis dan penulis ataupun sutradara dan penonton, karena itu sifat yang tidak lazim. Apabila kita memilih peran artis, maka kita adalah seorang pembicara yang memiliki hasrat gembira. Bahasa Latin dari tipe ini yaitu watak sanguinis, di mana dalam Islam termasuk tipe Ali bin Abu Thalib. Kekuatan dari tipe ini yaitu suka dan pandai bicara, serta tipe ini suka memuji dan spontan memiliki banyak ide. Sedangkan kelemahan dari tipe watak ini yaitu tidak terlalu bisa mengerjakan yang detail dan terkesan berantakan.
Apabila kita memilih peran sutradara, maka kita adalah seorang pelaku yang memiliki hasrat mengatur. Bahasa Latin dari tipe ini yaitu watak koleris, di mana dalam Islam termasuk tipe Umar bin Khattab. Kekuatan dari tipe ini yaitu pandai mengatur karena memiliki sifat kepemimpinan dari lahir. Kemudian, tipe ini juga dapat mengerjakan lebih dari satu pekerjaan atau multitasking. Sedangkan kelemahan dari tipe watak ini yaitu maunya buru-buru. Apabila kita memilih peran penonton, maka kita adalah seorang pengamat yang memiliki hasrat damai. Bahasa Latin dari tipe ini yaitu watak pragmatis, di mana dalam Islam termasuk tipe Abu Bakar As-Siddiq. Kekuatan dari tipe ini yaitu orangnya sangat tenang, suka membantu dan jarang marah karena tipe ini pintar mengendalikan perasaan amarahnya. Sedangkan kelemahan dari tipe watak ini yaitu karena tipe ini jarang marah, maka energinya akan habis hanya untuk mengendalikan perasaan amarahnya. Dan juga tipe ini terlalu menggampangkan suatu urusan dan sifatnya juga suka menunda-nunda. Apabila kita memilih peran penulis, maka kita adalah seorang pemikir yang memiliki hasrat sempurna. Bahasa Latin dari tipe ini yaitu watak melankolis, di mana dalam Islam termasuk tipe Utsman bin Affan. Kekuatan dari tipe ini yaitu selalu berusaha melakukan apa-apa dengan benar, rapi, dan sempurna. Tipe ini juga selalu melakukan pekerjaan secara detail dan runtut. Sedangkan kelemahan dari tipe watak ini yaitu sering mengambil keputusan terlalu lama karena penuh pertimbangan dan selalu takut salah. Untuk yang memiliki watak sanguinis dan koleris, dia termasuk ke dalam sifat ekstrovert. Sedangkan untuk yang memiliki watak pragmatis dan melankolis termasuk ke dalam sifat introvert. Kemudian di sini ada studi kasus di mana mempertanyakan bagaimana cara bersikap apabila ada seorang ibu yang tidak menyukai sifat anaknya yang memiliki watak sama seperti dirinya. Sama seperti halnya bercermin, pasti yang dilihat pertama kali yaitu kesalahannya, bukan betulnya. Maka dari itu, karena seorang ibu itu tahu kelemahannya, dia jadi tidak suka dan ingin membetulkan kelemahan anaknya yang sama dengan dirinya. Apabila kita merasa memiliki 4 watak yang sudah disebutkan tadi, maka sebenarnya yang dari 4 watak tersebut, 2 itu watak bawaan. 2 watak bawaan itu yang harus kita pahami betul-betul yang ada di lobus parietalis. Allah sendiri dalam Al-Quran sudah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 84, yaitu, "Katakanlah wahai Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya." Jadi dapat disimpulkan bahwa watak itu memang Allah yang memberikan dan kita tidak boleh memblaming watak seseorang karena watak itu takdir qadar dari Allah. Karena dalam Islam mengajarkan bahwa perilaku Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah dan kita harus mencontoh beliau, maka pelajaran tentang perilaku beliau yang harus masuk di otak bagian lobus frontalis atau otak intelektual. Jadi sifat-sifat Rasulullah, nasihat, peraturan, dan lain-lain yang dimasukkan ke dalam lobus frontalis ini nantinya akan membentuk karakter seseorang sehingga bisa memperbaiki watak dasarnya. Jadi pada studi kasus ini, seorang ibu harus mengenal watak dasar dari anaknya terlebih dahulu agar tahu cara membentuk karakter anaknya sesuai dengan wataknya. Jadi kita harus mengenali watak dasar agar kita tahu bahan aslinya apa sehingga dalam membuat sesuatu kita tahu peralatannya. Adapun perbedaan watak dan karakter. Jika watak itu tidak dapat dirubah dan sudah bawaan dari sejak lahir, sedangkan karakter itu bisa dirubah dan dibentuk. Adapun tipe-tipe watak seorang anak yang dapat dipahami oleh seorang ibu, yaitu jika tipe melankolis selalu bertanya kenapa dan mengapa karena tipe ini pemikir yang detail. Kemudian anak yang memiliki tipe koleris selalu bertanya apa karena tipe ini selalu bertanya langsung tujuan atau target dan tidak suka bertele-tele. Sedangkan anak dengan tipe sanguinis selalu bertanya siapa. Kemudian yang terakhir, jika anak tipe pragmatis selalu bertanya bagaimana, yang berarti anak tersebut selalu butuh arahan. Berikut penjelasan resum materi mengenal watak manusia yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.